Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah, para bapak, ibu-ibu dan para remaja yang senantiasa dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karunia nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menunaikan salah satu kewajiban kita menjalankan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama duduk di masjid yang kita ini, bisa Allah dalam rangka sama-sama kita menuntut ilmu, yaitu mendengarkan taklim yang disampaikan oleh guru kita Haji Tahun Mahmudi MA dengan kajian ceramah agama dengan tema beribadah dengan istiqomah pasca Ramadan. Semoga kita semuanya nanti bisa dapat bersama-sama mendengarkan secara hikmah apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya dan kita dapat menjalankan apa yang disampaikan sesuai dengan ajarannya. Teriring salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan ajaran dan tuntunannya. Dengan mengharap semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai taklim, mari kita sama-sama membaca kita suratul Fatihah dengan harapan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mari kita sama-sama berdoa dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sekiranya kurang sehat atau dalam keadaan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala nabi niati wa kulli niatin sholihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awal Ustaz, dan seperti biasa nanti ketemu jam taklim, mohon sediakan waktu untuk sesi tanya jawab sekiranya ada jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal muhtaramin, bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Pertimbangan Masjid Jami' Baitul Husna Barakallahu wabarakatuh. Saya hormati para pengurus Ustaz dan para bapak-bapak yang lain, para ibu-ibu yang bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga kita semua yang pada subuh rendah ini yang hadir serta yang menutup majelis yang mulia ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah terasa kita saat ini berada di bulan Syawal. Tanpa terasa pula Ramadan telah kita. Maka di suasana Syawal ini saya ucapkan, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum
memaklumi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga masing-masing di antara kita di tempat yang mulia ini satu dengan yang lain kosong-kosong gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat Ramadan yang telah kita lalui, banyak sekali hal-hal yang baik yang telah kita ukir selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mampu tidak makan, tidak minum, alias berpuasa mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita disuruh puasa sekarang 30 hari ke depan, kayaknya berat juga ya. Tapi Ramadan yang lalu ringan sekali kita puasa. Di bulan Ramadan yang lalu setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 23, ada yang 11. Kira-kira kalau di luar Ramadan Masjid Baitul Islam mengadakan yang lain sholat 20 rakaat setiap habis sisa umpama. Kira-kira pesertanya banyak apa ini? Namun kemarin mampu kita, mampu. Tidak hanya itu, setiap selesai terawih kita masih ada menghatamkan Al-Quran berapa kali khatam maksudnya? 3 kali sekali, 17 kali khatam. Coba di luar Ramadan mengantar 17 kali dalam sebulan, 7 kali berarti kalau dihitung-hitung keberadaan kita di masjid di bulan Ramadan itu durasinya cukup panjang. Belum bisa kita sudah datang ke masjid. Taruhlah jam 7 kali, jam 7 juga jam 12. Baru pulang jam setengah 10. 2 jam setengah dari masjid. Dan itu terasa ringan. Belum lagi di 10 hari terakhir Ramadan, semangat kita mengejar Lailatul Qadar penting. Sampai sahur kita pun kita etikaf di masjid, tidur di masjid, sahur di masjid. Subhanallah. Itu artinya tanpa kita sadari di Ramadan telah melakukan banyak sekali amal-amal ibadah. Belum lagi sedekah yang kita keluarkan di luar zakat, banyak sekali. Insya Allah. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kebaikan-kebaikan yang telah kita ukir dan tukis di bulan Ramadan itu pasca Ramadan kita bertahan. Jangan sampai di Ramadan begitu luar biasanya ibadah, setelah Ramadan ledai lagi, lemah lagi, lemes lagi. Maka hendaknya kita mengingat satu ungkapan, man kana yaumul khairin nafsi fa huwa rabbih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia buruk. Man istawa yaumul nafsi fa huwa maghbun. Siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin maka dia buruk. Man kana yaumul nafsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dia terlaknat. Kalau kita merujuk kepada firman Allah,
Kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Maka di akhir ayat 183 dalam soal Baqarah itu Allah jelaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa yang disebut takwa? Misal awamirihi wa ijtinabu nawahi. Yang disebut dengan takwa itu adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Supaya kita ini senang dengan perintah Allah, benci dengan larangan Allah. Itu tujuan kita oleh Allah disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Dan tujuan daripada kita diperintahkan puasa Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa setelah Ramadan, bukan hanya menjadi hamba yang bertakwa ketika Ramadan. Ketika Ramadan bertakwa, bajunya baju takwa juga. Pasca Ramadan udah ganti lagi, nanti takwa lagi, ketemu Ramadan lagi. Nama takwa musiman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjaga prestasi yang telah kita capai di bulan Ramadan. Tadi telah disebutkan tema di subuh yang indah ini adalah beribadah dengan istiqomah pasca Ramadan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita kerjakan di Ramadan ya hendaknya kita pertahankan ibadah kita yang istiqomah. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ba'dahu. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu ucapan yang mana dengan ucapan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada selain. Maka apa jawab Nabi? Qul amantu billah fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maknanya katakan aku beriman kepada Allah, kemudian pertahankan di mana itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini Nabi memberikan nasihat yang berharga kepada sahabat, yang mana sahabat ini namanya Abu Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Sufyan bin Ubaidillah Al-Thaqafi ini untuk apa? Untuk beristiqomah. Jadi Nabi memerintahkan kepada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ini untuk apa? Istiqomah. Istiqomah itu adalah senantiasa kita yang konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu kita konsisten di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan istiqomah ini berat. Istiqomah itu juga yang dimana istiqomah itu salah. Bukan suami takut istri di rumah, istri 3 dua kaki rumah. Itu bukan itu makna istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Hud ayat 112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim maknanya beristiqomahlah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Beristiqomahlah engkau di dalam menjaga agamamu, beristiqomahlah engkau di dalam mengamalkan ajaran agamamu, dan
beristiqomahlah kau di dalam berdoa kepada Allah. Wa man tabi'aka ay wa man amana ma'aka falyastaqim. Dan orang-orang yang beriman bertobat bersama engkau, orang yang beriman kepada engkau, hendaknya juga mereka beristiqomah. Gimana fastaqim kama umirta wa man tabi'aka ma'aka, artinya maka hendaknya engkau dan pengikutmu beristiqomah. Jadi Allah di dalam surah Hud ayat 112 memerintahkan Nabi itu Nabi Muhammad dan pengikutnya yang kita semua untuk apa? Beristiqomah. Bapak Ibu, ada yang menarik dari ayat ini. Disebutkan dalam satu hadis, kata Abdullah bin Abbas, "Ma nazzala ala Rasulullah SAW ayatan hiya asyaddu wa la asyaddu min hadhihi al-ayat alaihi." Tidak pernah diturunkan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ayat yang mana ayat itu lebih berat dan sangat berat daripada ayat ini. Jadi surah Hud ayat 112 ini adalah ayat yang paling berat yang pernah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan walidzalika qala ashabihi hina qalu lahu laqad asra ilaika syai' qala faqala syayyabatni hudun wa akhwat. Jadi Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kok engkau sekarang ada ubannya di rambut? Disebutkan bahwa Nabi itu rambutnya hitam. Di suatu saat Nabi itu rambutnya ada uban. Maka disebutkan Nabi Muhammad ketika wafat itu dihitung ubannya ada sekitar 17. Jadi Nabi ketika wafat yang dimandikan itu dihitung ubannya Nabi Muhammad itu ada 17, 519. Jadi kalau bapak-bapak ubannya itu ada itu. Jadi Nabi itu ketika wafat dimandikan, dihitung ubannya Nabi oleh para sahabat itu ada 17. Nah, Nabi ditanya terkait kenapa beliau beruban, maka Nabi menjawab, syayyabatni hudun wa akhwat. Yang membuatku beruban itu adalah ayat-ayat yang ada dalam surah Hud. Dan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ayat-ayat yang ada dalam surah Hud adalah ayat 112 dalam surah Hud yang isinya Allah memerintahkan Nabi untuk istiqomah. Istiqomah ini berat sampai Nabi ini berubah gara-gara mikirin apa? Istiqomah. Bapak-bapak berubahnya mikirin apa? Istiqomah. Atau mungkin Siti Istiqomah. Istiqomah kan Siti Istiqomah yang lain. Bapak Ibu dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa istiqomah ini bukan perkara mudah. Istiqomah ini adalah tugas yang berat sekali. Makanya ada ungkapan al-istiqomah khairun min alfi karam. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karam. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi itu namanya mukjizat. Nabi pernah mengeluarkan air dari jari-jari beliau, itu namanya mukjizat. Nabi telah membelah bulan, itu namanya mukjizat. Nabi
memberikan makan kepada para sahabat yang gak habis-habis makanan itu mujizat. Masih banyak lagi mujizat. Khairul adah, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, itu namanya mujizat. Kalau diberikan kepada wali, itu namanya karamah. Kalau diberikan kepada orang awam seperti kita, itu namanya ma'unah, pertolongan. Kalau diberikan kepada orang yang jahat, itu namanya istidraj. Jadi mungkin kelebihannya sama, tapi berbeda namanya. Diberikan kepada Nabi mujizat, diberikan kepada wali karamah, diberikan kepada orang awam seperti kita ma'unah, diberikan kepada orang yang jelek, orang yang jahat, ahli sihir, itu namanya apa? Istidraj. Ada ungkapan al-istiqomah. Istiqomah yaitu konsisten kita di dalam beribadah. Kita konsisten sholat jamaah, kita konsisten baca Quran, kita konsisten, pokoknya konsisten saudara. Itu khairun, lebih baik min alfi karamah, daripada 1000 karamah. Karamah tadi apa? Kemudian diberikan kepada melalui ungkapan ini menunjukkan bahwa istiqomah itu tinggi sekali posisi kedudukan, sampai dikatakan bahwa kita yang mampu istiqomah lebih baik daripada orang yang diberikan 1000 karamah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada peluang besar bagi kita untuk masih hidup di dunia untuk istiqomah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah itu keutamaannya sangat besar. Utamanya sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah menjaga imannya, istiqomah menjaga amal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun berbondong-bondong kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzan. Kemudian para malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Itu luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kita perlu menjaga iman, menjaga amal? Untuk apa sih kita ini perlu istiqomah? Maka telah dijawab oleh Allah, ini keuntungan orang yang istiqomah dalam surah Fussilat ayat 30. Maka diterjemahkan oleh ulama ahli tafsir makna surah Fussilat ayat 30 ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu menjaga keimanan mereka. Kita ambil contoh Rasulullah. Tentu kalau kita jabarkan lagi ya banyak sekali umat-umat Nabi, di antaranya para ulama yang mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga istiqomah. Disebutkan Bapak Ibu
ketika orang-orang kafir Quraisy itu dengan segala macam upayanya tidak mampu membendung dakwah Nabi, maka didatangilah Nabi Muhammad ini oleh pemuka-pemuka Quraisy. Mereka mengatakan, Muhammad, kamu itu kalau mau menghentikan dakwah, kami akan berikan apa yang kamu mau. Kalau engkau ingin kaya, maka kami akan kumpulkan seluruh harta orang-orang kaya ada di Mekah ini dan berikan kepada. Kalau kau memang minta tunjukkan, maka kami akan berikan buatkan kepada engkau satu singgasana yang megah dan hanya engkau yang boleh duduk di situ. Kami akan menjadikan engkau membuka kami. Kalau engkau ingin wanita, berapapun jumlahnya, kalau memang itu hanya seorang, kami akan tambahkan dulu. Kalau perempuan itu adalah suami istri daripada seorang, maka kami akan meminta suaminya untuk menceraikan dan menikahkan dia kepada dia. Itu kan tawaran yang menggiurkan. Tawaran yang menggiurkan. Tapi apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh enggak, bukan itu tujuan aku berdakwah. Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita. Andai kata kalian meletakkan bulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan, agar aku menghentikan dakwah, aku tidak akan berhenti. Nah, ini contoh istiqomah itu. Contoh istiqomah itu. Dan ternyata istiqomah ini secara tidak sadar kita telah praktekkan pada saat puasa kemarin. Sehaus apapun tenggorokan kita, selapar apapun perut kita, walaupun di depan kita ini ada jus, ada es cendol, ada nasi kebun, kalau belum maghrib nggak bakal kita makan, belum. Paling kita cuma nyari cara yang ada duluan, nggak berani kita makan. Walaupun kalaupun kita makan, nggak ada tetangga yang tahu, nggak ada teman yang tahu, apalagi di dalam kamar, istri nggak tahu, umpamanya. Namun kita mampu untuk konsisten, tidak. Selama belum azan saya nggak akan makan. Akan mampu tidak? Istiqomah itu mampu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas. Ketika Allah menyuruh kita istiqomah, berarti sebenarnya ada potensi untuk istiqomah dalam hidup. Tinggal kita mau tidak untuk mengembangkan istiqomah. Tadi kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulu al-jannata illa man taaba. Seluruh umatku tanpa terkecuali akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau, menolak. Faman aba ya Rasulullah. Memang ada orang yang menolak itu ayat. Kok ada orang menolak masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga bersama diriku. Siapa yang menolakku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau masuk neraka. Jadi sebenarnya kita ini Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk istiqomah. Tinggal mau tidak kita menghidupkan istiqomah. Jadi Allah berfirman,
Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun berduyun-duyun para malaikat. Katakan malaikat ini turun fi salasi mawaqif, turun di 3 kondisi. Indal maut, pertama ketika kita mati, wa fil qabr, ketika kita di dalam kubur, wa indal ba'ats, dan ketika kita nanti dibangkitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah nggak kita membayangkan suatu saat ketika ajal kita telah tiba? Ajal itu masa berlaku kita. Jadi ajal itu apa? Titik di mana kita ini sudah habis, kontrakan itu habis apa? Habis kontrak apa namanya? Pokoknya sudah habis masa berlaku hidup. Jadi kita masing-masing kita ini kan deadline. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu punya masa berlaku yang berbeda-beda. Ada yang expirednya masih lama, ada yang expirednya sudah dekat. Jadi tingkat awet kita di dunia ini beda-beda. Ada yang awet, awet mati. Bahkan ada orang yang ketemu, saya 10 tahun yang lalu ketemu orang itu ya kayak gitu, sampai sekarang ketemu kok masih begitu juga, nggak berubah-ubah. Saya ketemu tua, sekarang masih tua. Ada yang saya ketemu dulu kelihatan muda, sekarang masih kelihatan muda. Ada yang 10 tahun yang lalu padahal muda loh dia, kok sekarang sudah apa? Tua banget. Masing-masing kita ini beda. Ketika masa berlaku hidup kita di dunia ini sudah habis, turun ke malaikat. Mereka mencabut nyawa. Dicabutlah nyawa itu. Itu yang namanya dicabut nyawa adalah situasi yang luar biasa. Situasi yang luar biasa. Di situ, di saat itu kita memerlukan hubungan. Kita memerlukan hubungan. Dan dukungan terbaik adalah dukungan dari para malaikat. Orang yang istiqomah baca Quran, istiqomah sholat, istiqomah sedekah, istiqomah zikir. Itu ketika dia meninggal, ketika rohnya dicabut oleh malaikat, datang itu mungkin ratusan atau ribuan malaikat, yang mana malaikat ini turun ketika dia mati untuk menghibur. Itu pengen sekali kita semua dalam kondisi seperti itu dihibur oleh para malaikat. Apa yang para malaikat ini katakan? Allah takhafu wa la tahzanu. Ketika kata Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Anak-anakmu, istri-istrimu, Allah yang urus. Ada yang mengatakan jangan takut, jangan sedih. Dosa-dosamu sudah apa? Diangkat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi orang yang istiqomah ketika dia meninggal, mereka didatangi oleh para malaikat dan malaikat mengatakan 3 hal itu kepada dia. Sehingga kemudian dia tegar. Jadi nggak mungkin juga lah Pak,
kita mau mati, kemudian keluarga kita, teman kita ngomong kalimat tiga ini. Wala takhafu wala tahzanu wa abshiru. Dia nggak mungkin. Memang ada di sini Pak. Orang mau mati kemudian tandanya bilang wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna, nggak ada. Yang kedua, indal qabr. Ketika kita mulai dari kubur, ketika kita sudah dimasukkan di dalam kubur, kemudian diuruplah jidat kita dengan tanah, maka malaikat ini datang dan mengatakan kalimat yang sama. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Dikasih motivasi lagi, dikasih semangat. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat, datang lagi nih para malaikat, ngasih motivasi lagi, kasih semangat lagi. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Dan secara otomatis kita langsung memahami maknanya. Nah, pasti arti Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Orang dikasih semangat tapi nggak ngerti bahasanya kan repot. Tapi secara otomatis kita langsung paham apa yang dikatakan oleh para malaikat tanpa harus membuka terjemahan Al-Quran. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan daripada istiqomah. Maka mari apa yang telah kita raih, prestasi yang telah kita ukir selama bulan Ramadan, kita pertahankan. Bulan Ramadan kita rajin sholat malam, ya setelah Ramadan kita rajin sholat malam. Ketika Ramadan kita rajin baca Quran, ya setelah Ramadan kita rajin baca Quran. Ketika Ramadan kita rajin zikir, ya setelah Ramadan kita rajin zikir juga. Ketika Ramadan kita rajin sedekah, ya setelah Ramadan kita tetap rajin sedekah. Maka siapapun orang yang mampu istiqomah, maka tadi dia akan diberikan semangat oleh para malaikat ketika dia dicabut nyawanya, ketika dia dikuburkan, dan ketika dia dibangkit. Dan alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang diberikan semangat oleh para malaikat itu, sehingga jiwanya menjadi kuat, sehingga jiwanya menjadi kokoh. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, kami buka pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kami bisa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, saya sharing aja. Ketika puasa di bulan suci Ramadan itu kan lahir dan batin. Lahirnya, fisiknya kita menahan lapar dan haus. Kemudian pasca Ramadan, ketika kita tidak berpuasa, maka anggota tubuh kita yang memang 30 hari puasa, dari mata, hidung, mulut, kaki, tangan, hati, ini memang berat untuk menjaga itu. Tapi kemungkinan besar Kiai punya kiat khusus maupun juga yang bisa kita pertahankan ke 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang kedua, di samping tadi sudah dikemukakan bahwa al-istiqomah khairun min alfi karam. Apakah buah dari istiqomah itu akan bisa menjawab
seperti apa yang nanti untuk bisa memberikan tameng kepada kita setelah pasca Ramadan di 11 bulan. Karena ketika ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan pahala puasa, yang hanya kita dapatkan lapar dan haus saja karena tidak bisa menjaga yang tadi mulut, kemudian hidung, kemudian hati, kemudian kaki, kemudian tangan tidak ikut berpuasa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus menstimulasi diri kita, memberikan rangsangan terhadap diri kita sendiri. Maka surah Fussilat ayat 30 tadi itu stimulan dari Allah. Orang yang istiqomah nanti ketika dia mati, ketika dia dikubur, ketika dia dibangkitkan, akan diberikan semangat oleh para malaikat. Dan ada satu riwayat lagi disebutkan oleh Rasulullah, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa ikhwanah, bahwa amal yang paling Allah sukai, Allah mencintai adalah yang kontinu, terus menerus dikerjakan walaupun biasa. Baca Quran 1 juz tapi setahun sekali itu kalah bagus dengan yang 1 halaman tapi dibaca setiap hari. Kita 1 halaman setiap hari itu lebih baik daripada 1 juz tapi setahun sekali. Jadi kita perlu menstimulasi diri kita, memberi rangsangan bahwa istiqomah, kalau tidak istiqomah nanti begini. Dan pahala istiqomah itu besar sekali. Jadi, sehingga dengan stimulan itu kita semangat untuk ibadah. Makanya dalam hadis-hadis tadi itu ada hadis-hadis yang sifatnya targhib. Targhib itu apa namanya, itu isinya harapan-harapan. Apa namanya itu ada juga yang sifatnya apa? Ancaman-ancaman. Jadi hadis-hadis Nabi itu ada yang sifatnya adalah harapan-harapan dan sifatnya apa? Ancaman-ancaman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk membaca hadis-hadis ini, hadis-hadis yang sifatnya harapan, hadis-hadis yang sifatnya ancaman. Kalau harapan namanya targhib, kalau ancamannya tadi. Itu untuk menstimulasi diri kita biar kita semangat ibadah. Makanya para ulama itu memberikan tips agar kita tidak maksiat. Jadi kalau kita mau maksiat, bayangkan siksa maksiat. Gimana dia tahu siksa maksiat kalau dia nggak pernah ngaji? Kan banyak sekali riwayat hadis lagi. Orang yang nggak puasa itu nanti gantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian disobek oleh Allah sehingga keluar terus darah dari mulut. Kalau orang itu mau nggak puasa, ya ingat-ingat aja riwayat bukan saja kan ketakutan untuk tidak puasa. Nabi ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan ada orang yang membentukkan kepala
kepalanya dibakar sampai hancur itu Pak. Kemudian dikutukan lagi oleh Allah, kepalanya itu dihantamkan lagi sampai hancur lagi, dikutukan terus. Nanyalah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa orang kok dibenturkan kepalanya ke batu sampai hancur, kemudian dikutuk lagi, dibentuk lagi, dan itu terus menerus. Apa kata Jibril? Muhammad adalah umat yang dulu di dunia tidak sholat. Ini namanya menakut-nakuti diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu cara agar kita ini istiqomah. Agar kita istiqomah itu. Jadi selalu menakut-nakuti jiwa kita dan memberikan kepada mereka rangsangan. Kalau kamu begini nanti kamu dapat begini. Selanjutnya memang ada hadis Nabi di mana Nabi pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wa nafs." Betapa banyak orang yang puasa, namun puasanya hanya menghasilkan lapar dan haus. Siapakah orang yang puasanya hanya melahirkan lapar dan haus? Dijelaskan dalam hadis yang lain, man lam yada' qawla zur wal amal bi falaysa ilaihi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang pada saat puasa, bukan pasca puasa. Barang siapa yang pada saat puasa dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor. Makanya Nabi bersabda, kalau kalian berpuasa, fala yarfuth wa la yasfaq. Jangan berkata yang buruk, ya. Jangan berkata yang kotor. Bahkan kalau ada orang yang istilahnya mengajak dia atau memprovokasi dia untuk berkata yang buruk, maka katakan, hendaknya orang itu mengatakan, baik mengatakan pada dirinya atau mengatakan kepada orang yang memprovokasi, katakan inni shaim, dan ini aku sedang apa? Puasa. Yang namanya provokator bisa saja teman, bisa saja istri, bisa saja anak. Yang namanya provokator. Lagi puasa kita diprovokasi itu apa? Berbicara yang buruk. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menahan diri agar tidak berkata kotor? Karena mereka yang pada saat puasa kok kemudian berkata kotor, maka puasanya tidak menghasilkan pahala. Padahal pahala puasa itu sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tidak ada batasan. Maknanya orang yang bersabar itu apa? Katakan sebagian penjelasan bahwa yang disebut sabar ini puasa. Sesungguhnya hanya puasa yang mana pahalanya tidak ada batasan. Namun akan sia-sia puasa kita, tidak berpahala puasa kita kalau pada saat puasa kita tidak bisa menjaga mulut dan perbuatan. Makanya Bapak Ibu, itulah kenapa kita itu dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Disebutkan dalam satu riwayat, fungsi daripada zakat fitrah itu adalah untuk menutup minal lagwi wal rafas, dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang buruk yang kita lakukan selama bulan apa? Puasa. Jadi gini Pak, bukan berarti saya yang penting saya bayar zakat fitrah, toh nanti sudah tertutupi begitu.
Paham kata saya? Jadi memang ada hadis Nabi terkait fungsi zakat fitrah. Kalau bapak-bapak ditanya sama anak-anaknya atau cucunya, untuk apa sih kita zakat fitrah? Tentu kan harus ada jawabannya. Untuk apa sih kita zakat fitrah? Ada yang mengatakan, dan ini hadisnya tidak sahih. Dan ini bukan makna daripada zakat fitrah. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu amalnya diganti sampai dia zakat fitrah. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka amalnya akan naik. Ini hadisnya tidak sahih. Dan bukan itu makna daripada zakat. Zakat fitrah itu kata Rasulullah, Nabi yang menjelaskan sendiri, fungsinya itu adalah apa? Menjadi penambal, nambalin apa? Menambal keteledoran kita ketika Ramadan dan tidak mampunya kita menjaga lisan selama bulan apa? Ramadan. Murah-murah gimana Pak? Cuma 2,5 kilo. Iya. Itu 3,5 liter. Cuman jangan kemudian ya udah saya selama puasa ngawur aja lah. Toh nanti bayar zakat fitrah tertambah kan bisa juga. Itu kan harapan. Artinya kita tetap menjaga diri selama bulan Ramadan. Tapi kan namanya manusia kan al-insan mahal watok. Wah ini kita sudah mencoba untuk menahan, tapi ada puasa juga. Wah di jalan tiba-tiba ada yang naik motor kenceng banget melewati lubang. Tapi lubang di kita kan nggak segede-gede lubang berlaku. Wah akhirnya wajib kita kotor kan. Bisa saja kita maki-maki lagi saat ini dan sebagainya. Jadi kita ini sekencang apapun kita menjaga diri di bulan Ramadan, saya pasti ada bocoran. Nah, kebocoran tadi itu tertambal dengan kita apa? Bayar zakat. Kira-kira seperti itu, baik. Jadi artinya apa? Setelah Ramadan kok kita tidak menjaga lisan, apakah puasa kita selama Ramadan itu diterima? Ya diterima. Karena yang dimaksud Nabi itu orang yang puasanya sia-sia itu adalah orang yang puasa ketika mereka puasa mereka hanya puasa secara zahir, tapi puasanya hanya tidak makan dan minum, tapi tidak puasa menjaga lisan dari berkata yang orang yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, tidak puasa dari mencaci orang, menggibah orang, maka puasanya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini bermakna orang yang puasa yang tidak bisa menjaga lisan, bukan orang yang puasa Ramadan kemudian pasca Ramadan dia tidak menjaga lisan juga. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya sampaikan bahwa prestasi tanpa kita sadari, di bulan Ramadan mari kita itu mampu istiqomah dari ya mari istiqomah yang telah kita ukir di Ramadan itu kita lanjutkan, sehingga Ramadan yang akan datang kita lebih baik kualitasnya daripada Ramadan tahun yang akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun. Jadi Bapak Ibu yang dilihat oleh Allah, kita menuju kepada ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu Bapak Ibu, target mereka itu apa? Coba di kita ini ada sikil, sudah sikil lagi sikil itu berapa tahun sekali? 2 hari sekali.
kan 2 tahun sekali. Persiapan negara kita untuk menghadapi SEA Games itu kira-kira seminggu sebelum SEA Games, atau sebulan sebelum SEA Games, atau setahun sebelum SEA Games. Bisa jadi jauh tahun. Bisa jadi untuk menang bulu tangkis tahun 2030 dipersiapkan atlet bulu tangkis sedini mungkin dari tahun 2024. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Saya pernah dapat tayangan di Cina. Cina itu melatih anak sedini mungkin untuk ahli di segala bidang. Sedini mungkin biar bisa menghadapi pergulatan ekonomi tahun sekian, sepak bola tahun sekian. Jadi persiapannya sedini mungkin. Ulama dulu itu gitu. Ramadan tahun 2024 persiapannya sejak Syawal gitu. Ada yang persiapannya 2 bulan sebelum Ramadan, ada yang persiapannya 3 bulan sebelum Ramadan. Tapi umumnya persiapannya itu mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Tapi banyak ulama yang persiapannya dari Syawal. Rajin amat ya Ramadan tahun akan datang saya enteng. Rajin amat baca Quran, ya biar Ramadan tahun depan saya enteng baca. Ini tujuannya Ramadan. Jadi kalau mau sukses ya sejak dan sekarang ini kita persiapkan untuk Ramadan tahun akan. Kira-kira gitu ya, itu lebih enak. Jadi namanya rajin amat. Kalau meneruskan apa yang dilakukan Ramadan tahun kemarin, ya bulan Ramadan bulan yang lalu cukup berat, meneruskan berat, maka kita ganti dengan persiapan. Saya lagi prepare untuk Ramadan tahun depan. Biar saya tahun Ramadan tahun akan datang semangat ibadah saya meningkat. Kira-kira kayak gitu. Saya bilang tadi, kalau Ramadan itu diibaratkan olimpiade, diibaratkan sebagai pertandingan, maka kita memerlukan persiapan untuk menang di pertandingan. Kira-kira Ramadan kemarin itu kita menang apa kalah? Kira-kira Petu kalahkan menang gak? Menang. Besok harus menang lagi, lebih menang lagi. Kira-kira kalau piala kemarin itu kita ini emasnya, peraknya, perunggunya banyak yang mana gitu. Karena Ramadan yang akan datang ya bisa emasnya lebih banyak lagi kita dapat. Ya. Target kita Ramadan tahun akan datang saya bisa mengatakan Quran sehari sekali. Mantap itu. Kalau enggak ya 2 hari sekali. Kalau enggak ya seminggu sekali. Tahun Ramadan tahun yang akan datang kalau bisa saya sholat tarawih enggak hanya sekedar sholat tapi sudah latihan khusus. Kalau bisa Ramadan tahun yang akan datang saya lebih banyak sedekah. Jadi berarti sekarang lebih keras lagi kerjanya. Gimana mau sedekah banyak kerja enggak? Ramadan tahun yang akan datang saya harus banyak pikir. Saya latihan, kalau enggak bisa. Untuk pisah dari gadget ini kan perlu latihan. Kalau latihan enggak bisa. Sehari kamu megang rasanya ya, latihan. Jelas saya. Semoga bermanfaat. Cukup ya. Kita tutup dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya syukur dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita syukur dan alhamdulillah wa alhamdulillah wasilah. Ya Rabbana la ilaha illa anta subhanaka sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa
Jadi